Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mimel, kali ini saya akan membuka tabir kenangan bisnis Mimel. Awalnya Agustus saya ketemu sahabat saya. Dia mengenalkan dan menceritakan bisnis Mimel yang sangat menarik. Apa itu Mimel? Tanya saya. Dia menjelaskan sedikit saja, tapi menarik. Saya diminta mencari informasi kelanjutan di YouTube, TV, dan menghadiri table talk. Pasti sahabat Mimel juga tidak jauh ceritanya seperti saya. Mimel yang saya kenal adalah perpaduan bisnis advertising, traveling, dan marketplace. Caranya kita beli slot iklan. Dengan keuntungan kita dapat pasang iklan-iklan kita di aplikasi dan dapat pula reward atau hadiah apabila sudah tercapai syarat dan ketentuan yang ditetapkan pihak aplikasi. Iya toh? Nah, setelah melihat testimoni baik dari TV, YouTube, WA Group dan lainnya, saya tertarik untuk bergabung. Di awal September lewat sahabat-sahabat saya berusaha top up, mulai membuat akun, mendaftar sampai top up. Saya dibantu semuanya karena saya masih buta tentang gadget. Sambil berjalannya waktu, saya pelajari lebih dalam tentang sistem kerjanya bisnis aplikasi ini. Dalam benak saya menyatakan, kok bisa ya uang 6 juta rupiah bisa mendapatkan mobil HRV. Sepertinya tidak masuk akal, sepertinya tidak. Tapi per hari itu juga Mimels mengeluarkan promo 12 miliar lebih. Rugikah Mimels? Saya berpikir ini seperti pasak yang lebih besar dari tiangnya. Jawaban Pak Suhanda bagaimana? Dia menjawab, tidak bisa rugi karena Mimels di backup oleh Google. Cara kerjanya seperti Gojek, YouTuber, dan lain-lain. Dari jawaban tersebut, saya cross check di Google. Ternyata benar, di sana ada income pasif di Google AdSense atau Google AdMob-nya. Di awal November ada acara BOP di Senayan, Jakarta. Saya ingin membuktikan kebenaran acara tersebut secara langsung. Karena selama ini saya dapat berita BOP hanya lewat TV, YouTube, ataupun WA Group. Kali ini saya ingin melihat secara langsung. Saya mengikuti acara BOP mulai dari awal sampai akhir. Kesan pesan saya acara BOP sangat luar biasa. Gedung Senayan yang di Jakarta yang biasa dipakai pertandingan badminton atau bulu tangkis, tempat duduknya penuh dengan para member, ditambah tempat duduk lagi ekstra di bawah lapangan itu pun penuh dan masih banyak yang berdiri. Acaranya meriah dan elegan dengan tema baju ala Indian, semakin semarak itu acara BOP. Di akhir bulan November diadakan juga pesta rakyat, tepatnya di Sanur, Bali. Saya pun hadir karena komunitas member saya di Bali. Acara juga luar biasa, di sana juga ada BOP. Tapi pada tanggal 18 Desember 2019, dari WA Group mengabarkan kantor Mimels di Jakarta digeruduk Polda Jatim. Disusul aplikasi Mimels error, iya toh? Tidak dapat dikoneksi lagi. Sampai hari ini semua member kebingungan, bertanya-tanya ada apa dengan Mimels. Di WA Group mulai dari customer, agen, leader, head leader, AHM saling bertanya-tanya ada apa dengan Mimels, ya toh? Nah, ada berita di tanggal 25 Desember bahwa bos Mimels Pak Sinjep dan Pak Suhanda ditangkap Polda Jawa Timur. Untuk mencari kebenaran itu berita, saya bersama AHM dari Jakarta meluncur ke Surabaya. Di Polda Jatim kami kesulitan menemukan bos kami.
Tapi kami terus bertanya pada pihak Polda tentang keberadaan bos kami. Dan akhirnya usaha kami berhasil mengetahui keberadaan bos kami. Lewat penyidiknya kami dapat informasi. Meski kami tidak bisa menemuinya, kami datang lagi di Polda pada tanggal 30 Desember. Kali ini kami bisa menemui Pak Sinja dan Pak Suhanda. Kali ini kami mendapat keterangan tentang kasus Mimiles. Beberapa hari kemudian Polda Jatim mengadakan konferensi pers dengan menunjukkan tersangka dan barang buktinya. Hampir semua media menyiarkan bahwa bisnis Mimiles adalah investasi bodong. Mendengar berita itu dan melihat itu semua, hati saya itu terasa hancur. Harapan saya musnah. Rencana saya pun berantakan. Saya berusaha mempelajari dan mendalami bisnis aplikasi Mimiles sejatinya seperti apa. Kenapa dituduhkan bisnis investasi bodong dan skema ponzi dan money game? Setelah mendengar dari berbagai narasumber, baik pakar bisnis, pakar hukum, pakar IT, dan sumber-sumber lainnya lah, saya merasa bahwa Polda Jatim telah melakukan tindakan hukum yang kebablasan. Pertama, tuduhan bahwa Mimiles adalah bisnis investasi itu salah kaprah. Sejatinya saya mengenal Mimiles adalah bisnis periklanan, bukan investasi loh. Tudingan Mimiles bodong itu pun tidak benar. PT Kam & Kam mempunyai 4 perizinan yang sah dan lengkap, ditambah lagi perizinan dari Kemenkumham. Apalagi yang kurang ini? Tuduhan Mimiles bisnis yang menggunakan skema ponzi, money game, itu pun saya anggap Polda Jatim gagal paham itu. Karena Mimiles mempunyai income lainnya selain income top up member. Di antaranya income pasif Google AdSense atau Google AdMob-nya, income cafe shop, income vendor, dan lainlah, banyak itu. Saya prihatin sekali atas kejadian ini. Apalagi Polda Jawa Timur melakukan statement yang membuat kami para member shock dan jatuh mental. Di antaranya, pertama, Polda Jatim membuka pos pengaduan bagi member yang dirugikan Mimiles. Itu pun yang mengadu kurang dari 1%, bahkan setengah persennya aja tuh nggak ada dari jumlah seluruh member. Yang lainnya menyatakan dirugikan karena aplikasi Mimiles ditutup. Penangkapan petinggi Mimiles dan panggilan para saksi publik figur membuat kami member jatuh mentalnya loh. Nah, penarikan uang tunai 120 miliar dari rekening PT Kam & Kam dan membeberkan bahwa itu uang hasil penipuan, menambah kami semakin jatuh mental. Itulah sejatinya kalau kita mau mengenal bisnis aplikasi Mimiles. Ya, memang kita sedang prihatin, terzolimi, jatuh mental kita. Bisnis yang merugi karena aplikasi tidak jalan lagi. Itu semua sejatinya cobaan supaya kita lebih dewasa, lebih sabar, dan gigih dalam berusaha. Kita tahu yang kita hadapi ini, perkara di Mimiles, adalah penegak hukum yang mempunyai kewenangan-kewenangan. Saya percaya wakil rakyat kita DPR tidak akan tinggal diam. Dan saya juga percaya Pak Presiden, Bapak bangsa ini akan mendengar dan bertindak arif dan bijaksana menanggapi kasus Mimiles. Saya juga percaya pada hakim-hakim akan mewakili suara Tuhan, akan mengungkap kebenaran dan memutuskan suatu keadilan. Dan saya yakin Allah Tuhan semesta alam akan menunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan kebenaran dan keadilan, bukan jalan yang sesat, jalan yang dimurkai oleh Allah.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan sahabat Nina sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.